Ya kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini Ponpes Al Zaitun ya, banyak kontroversinya, sangat banyak sekali. Akhirnya dari hal campur aduk laki-laki sholat ya, kemudian non muslim bisa ikut sholat, kemudian ada madzhab Bung Karno, ini hal kontroversi semua. Akhirnya sampai keterima wapres, wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan langsung memerintahkan instansi terkait untuk memeriksa pondok pesantren Al Zaitun ya. Ini beritanya ya sangat menyejukkan buat kita. Ini langsung wapres yang memerintahkan bahwa ayo periksa pondok pesantren Al Zaitun, ada apa di sana ya. Baik, mari kita simak sama-sama beritanya. Ya kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini ya. Oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya, untuk menenangkan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh kita, saya harus ada penelitian, pembahasan yang serius ya. Ini untuk menjaga ketenangan. Apalagi mau kita dalam tahun pemilu, jangan sampai ditambahi ya, karena masalah pemilu saja sudah cukup nanti rawan kalau tidak kita kelola dengan baik. Jangan sampai isu-isu seperti ini juga menambah. Nah, saya acungi jempol untuk Pak Wapres kita, wakil presiden ya. Beliau kan Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, kita harus bawahin ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan beliau ini jangan salah, beliau ini pimpinan pondok ya, paham betul syariat Islam seperti itu apa ya, syariat Islam. Beliau ustadz, beliau kiai, haji lagi, kemudian pimpinan pondok ya, pernah di MUI juga. Nah, setelah ada perintah dari wakil presiden langsung, kira-kira apa jawaban dari Kementerian Agama mengenai perintah tersebut atau Al Zaitun? Mari kita simak pendapat dari Kementerian Agama. Untuk menyatakan sebuah aliran kepercayaan itu adalah sesat, itu juga bukan melulu hanya urusan Kementerian Agama. Ada misalnya Kejaksaan Agung gitu ya, kemudian juga Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, ini juga terkait dengan ideologi. Tentu di situ juga perlu ada lembaga yang concern gitu ya, bagaimana mengamati, menganalisa ideologi Al Zaitun ini. Karena tadi Mas Ken menyebut bahwa ini adalah ada konstruksi negara, ada RT, ada RW gitu ya, yang bahkan sampai ada presidennya. Ini semua sudah dibuka di publik gitu ya. Dan ini tentu kalau terkait dengan struktur negara dalam negara, ini kan juga bukan urusan Kementerian Agama. Nah, ini perlu ada kementerian lain menurut saya. Nah, kami Kementerian Agama sekali lagi memotret dari sisi tupoksi Kementerian Agama. Baik, kita pahami itu, dan mudah-mudahan pihak yang berkaitan lainnya di pemerintah juga bisa langsung terjun menangkap sinyal-sinyal kekhawatiran dari masyarakat ini ya. Bapak Ibu sekalian, jadi Kementerian Agama akan bergerak sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan SOP ya, standar operasional ya. Walaupun di sana ada yang nyeleneh, Kementerian Agama akan bergerak sesuai dengan standarnya ya. Karena kenapa? Contohnya misalkan ada RT, ada RW, ada kelurahan, kecamatan, ya kabupaten, Nah, jadi dan Kementerian Agama juga meminta kerjasama dari berbagai macam instansi terkait ya, masalah aliran sesat dan sebagainya. Itu tadi jawaban dari Kementerian Agama. Lalu bagaimana jawaban dari Kemenak ya tentang adanya isu aliran sesat di Al Zaitun dan perintah dari Wapres?
Mari kita simak langsung dari Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah Kiai Haji Khalil Nafis pada saat di TV One. Baik. Ya, tahun 2002 ya, Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua tim dan saudara Aminuddin Yaqub yang sekarang sedang umur. Sebenarnya saya minta beliau yang hadir karena beliau yang menjadi sekretaris tim saat itu untuk menjelaskan, tapi beliau berhalangan, terpaksa saya ini. Terima kasih tapi lupa Jadi badal ya. Jadi di dalam kajian kita yang saat itu dilakukan tahun 2002 menemukan ada secara historis kepemimpinan dan finansial hubungannya dengan NII. Oke. Nah, itu kita sebut dengan NII KW 9 ya. Kalau Kartosuwiro itu kan KW yang pertama, ada NII meskipun pecahannya menjadi banyak sebenarnya di NII KW 9 ini dan KW yang lain ya, dengan NII yang lain. Kemudian memang di pahamnya itu ada 3 yang menonjol, ada indikasi temuan kesesatan itu. Pertama berkenaan dengan penafsiran di dalam Al-Quran. Maka ketika menafsirkan yafsahillahu lakum itu, fafsahu yafsahillahu lakum berkenaan dengan kita bagaimana merenggangkan. Kalau tafsir kita itu kan majlis Rasulullah. Ya. Tetapi dia menafsirkan menjadi dalam sholat. Padahal ketika bicara aqimus sholat, kemudian Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat seperti saya sholat, maka sholatnya ngikutin Rasulullah. Ya, sawu sufufakum, kan fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Jadi bagian dari merapatkan wasaddul khalal. Jadi jangan sampai ada khalal, ada jarak di situ ya. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan ada yang mengatakan ulama wajib merapatkan shaf itu. Meskipun ada yang mengatakan itu sunnah. Sementara dia menggunakan tafsir itu dengan tafsir majlis Rasulullah yang itu sebenarnya ketika Rasulullah punya majlis, di ayat itu turun ada 2 pendapat. Yang pertama turun pada saat Nabi ada di Suffah, masjidnya kecil, kemudian Nabi itu ada di majelis, kemudian Nabi mengatakan silahkan dibagi dengan orang yang baru datang, ada ahli Badar yang dihormati oleh Nabi, karena mereka sepertinya kecut, maka kemudian turunlah ayat itu, fafsahu yafsahillahu lakum, luaskan. Nah, Pak Kiai, Mas, saya potong. Ini kalau kita lihat di layar, inilah ya salah penafsiran tadi yang bilang ya. Malah dia safnya dipisahkan jauh-jauh, berjarak. Kemudian ada perempuan dicampur juga tuh Pak Kiai. Kita lihat perempuan, ada wanita di depan juga. Iya, Nabi kan menyampaikan bahwa memang sebaik-baik kita kalau dalam sholat itu laki-laki yang ada di depan. Sebaik-baiknya perempuan di belakang. Tapi sebaliknya seburuk-buruk di dalam sholat itu ketika perempuan ada di depan. Memang ini bukan bagian dari sah dan tidaknya sholat, tapi bagian dari kesempurnaan sholat. Tetapi kita ingin menarik tadi dari penafsiran hadis dan Al-Quran yang memang menyimpang dari mainstream. Oke, itu yang pertama. Kalau tidak mengatakan menyimpang dari mainstream, tidak pernah dikatakan oleh ulama terdahulu, baik ahli tafsir maupun ahli fikih. Nggak ada yang menafsirkan seperti ini. Maka temuan MUI bahwa ada tafsir yang berbeda itu bisa dirasakan dan bisa dilihat sekarang. Kita akan memberikan kajian dan kalau di MUI dulu memang rekomendasinya karena ini menyangkut banyak umat, meminta kepada pemerintah untuk dibina dan diluruskan. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kalau dari MUI Majelis Ulama Indonesia itu akan membina dan meluruskan ya. Sekali lagi membina dan meluruskan Al-Zaitun. Kalau meluruskan itu pasti ada yang salah ya. Jadi semoga tindakan nyata dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian Kementerian Agama, ya kita tunggu buktinya aja lah ya. Nah, karena mereka ini punya sebagai pemerintah Indonesia dan ulama ya punya wewenang untuk semua itu. Kita doakan beliau ini sehat walafiat, kemudian selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan berada di jalan yang lurus untuk mengurusi hal-hal syubhat yang ada di Al-Zaitun ini. Baik, sekira seperti itu ya, dari MUI sudah, Kemenak sudah kita bahas, alhamdulillah ada pencerahan, kita tunggu buktinya. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.